सुंदरबन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके रिजर्व में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स बचे हैं। सुंदरबन के टाइगर्स एक साथ जमा होते हैं तो ऐसी आवाज। Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film seru. Kayaknya sih seru. Film yang berjudul Roar Tiger The Sundarban keluaran tahun 2014 ini mengisahkan tentang sekumpulan tentara bayaran yang masuk ke dalam hutan karena ingin balas dendam kepada harimau putih. Tapi sialnya bukannya mereka memburu harimau, tapi malah mereka dijadiin cemilan satu persatu sama kucing oranye ini. BTW di film ini Om gak mau serius-serius ya ngebawainnya. Pokoknya seenak jidat Om aja deh. Udah lama gak ngerosting film juga sih. So gak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan fotografer alam liar yang bernama Uday lagi asik motoin iguana di hutan. Namun tiba-tiba dia dan asisten yang bernama Madu mendengar suara tangisan anak kucing. Karena penasaran, dia pun mencoba mengecek sumber suara. Ternyata dia dapat jackpot. Di sana dia menemukan anak harimau Bengal albino yang terkena jeratan pemburu liar. Karena nggak mau membiarkan tuh kucing imut-imut dimakan sama pemburu liar, Uday pun berniat membawa tuh harimau kembali ke campnya. Nah, sesampainya di desa, warga desa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh si Uday. Karena harimau putih dianggap warga desa sebagai hewan yang suci. Tapi Uday nggak mau tahu, pokoknya dia tuh pengen miara tuh harimau daripada dijual sama pemburu liar. Nggak lama kemudian, polisi hutan yang bernama Ancit datang ke sana. Ketika melihat harimau putih, dia pun sangat kaget karena hewan itu sangat langka. Bahkan saking langkanya, bisa dibilang itu cuma mitos. Namun di sini Ancit langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyita tuh orok harimau untuk dikembalikan ke hutan. Jelas aja lah si Uday nggak terima dong, karena dia yang nemu masa dibalikin. Di sini Ancit pun mengatakan kalau Uday itu cuma punya izin motret, tapi nggak punya izin ngambil hewan di hutan. This is wrong! Damn it! Malam harinya diperlihatkan bila si Uday sedang menulis jurnalnya, tapi tanpa dia sadari ada sosok makhluk yang mencoba masuk ke dalam pemukiman dan menyerang beberapa orang. Nggak lama kemudian, makhluk yang ternyata itu adalah emak harimau langsung menyerang si Uday sampai tewas. Intinya sih emak harimau tuh nggak terima anaknya mau diangkut sama si Uday. Ya udah deh, si Uday dimut-mut, habis itu dilepeh, mut-mut lagi. Beberapa hari kemudian diperlihatkan seorang mas-mas yang menuju ke Sundarbans. Ternyata mas-mas itu adalah adik dari Uday yang bernama Pundit. Dia datang ke Sundarbans karena dikabari kalau kakaknya dijilat-jilat sama meong gede. Nah, sesampainya di Sundarbans, Pundit pun langsung ngamuk-ngamuk karena jasad kakaknya sampai sekarang juga nggak ditemukan. Ya gimana ditemukan, Cok? Udah masuk ke perut. Bahkan dengan bangkainya, si Pundit ini nyalahin harimau yang membunuh kakaknya itu dan meminta polisi hutan untuk segera menghukum tuh harimau. Masukin penjara kek, tembak mati kek. Ancit jelas saja menjelaskan kalau Sundarban itu adalah Taman Nasional Pelestarian Harimau. Kalau ada orang yang mokat karena dimakan harimau, ya karena itu salah manusianya, bukan meongnya. Coba bayangin kalau ada orang masuk ke rumahmu, pasti kan digebukin. Bangkainya si Uday yang merupakan mantan tentara bayaran jelas saja nggak terima. Intinya dia pengen balas dendam sama tuh macan. Nah, malam harinya Madu pun mendatangi si Pundit. Intinya sih dia juga sedih ketika Uday mati digerokotin sama macan. Madu mengatakan dia akan membantu si Pundit kalau Pundit mau menemukan harimau itu. Keesokan harinya Pundit pun diajak ke kota lihat macan jadi-jadian. Maneh teh saha? Aing mau. Wow. Ternyata Pundit diajak ke desa yang banyak jandanya. Di mana tuh desa? Om jadi pengen ke sana. Fokus. Intinya sih di desa itu banyak janda karena para suami mereka pada mati karena dimakan sama macan. Melihat itu, Pundit pun semakin tambah yakin kalau harimau itu jahat dan harus dibinasakan semuanya. Singkat cerita, Pundit yang dibutakan oleh dendam pun langsung meminta bantuan teman-temannya yang merupakan tentara bayaran. Intinya sih mereka menyiapkan semua senjata buat memburu si harimau. Nggak pakai lama, tentara karbitan ini pun udah sampai di Sundarban. Intinya sih mereka akan memburu emak harimau putih yang diduga sebagai macan yang membunuh si Uday. Ada cewek. BTW yang belum tahu nih ya, ini film pertama Mbak Nora Fatehi loh di Bollywood. Ternyata dari dulu emang udah mentok ya. Singkat cerita, mereka semua pun pada capcus naik 2 sampan untuk menyusuri hutan. Di tengah jalan, Sufi mengatakan kalau dia akan memburu tuh harimau sampai mati karena kakaknya Pandit sama aja dengan kakaknya. 1 hari kemudian, diperlihatkan ada percikan air di kali. Semua orang pun langsung penasaran lah. Seperti Om yang penasaran, kenapa Mbak Nora cuma pakai tank top doang di hutan? Nggak takut digigit nyamuk apa Mbak? Nah, pas situasi lagi pada tegang-tegang semuanya,
Tiba-tiba muncul mbak-mbak cantik yang pakai pelampung gede naik ke sampan. Pantes nggak tenggelam ya mbak ya, pelampungnya aja 2 kok. Ternyata mbak-mbak yang semok badai itu adalah Jumpa, adik sepupu dari si Madu. Jumpa inilah yang akan menjadi pemandu dalam ekspedisi Pundit dan ekspedisi Pundit dan yang lainnya. Melihat Jumpa, jelas aja yang lain pada seneng lah, seperti Om yang seneng karena ada 2 cewek smekdut yang bisa memanjakan mata Om. Singkat cerita, waktu pun berganti dengan cepat. Tak terasa sudah seminggu mereka muter-muter mencari petunjuk harimau putih. Dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu sungai ke sungai yang lain. Tapi hasilnya tetap aja belum ketemu. Nah, suatu saat Jumpa pengen mengambil dahan pohon. "Bu, tolongin Bu. Dasar Rambo, badan doang gede tapi nggak peka ya." Di sini Jumpa mengatakan, kalau tuh dahan kelihatannya nggak disentuh sama monyet dan kijang, berarti di daerah itu nggak ada mamalia yang biasanya jadi makanan macan. Karena nggak ada, ya udah deh nyari lagi. Yakin Om bingung nih, ini di hutan loh Cok, hutan bakau lagi. Kok pada telanjang dada kayak gitu ya? Udah kebal nyamuk apa ya? Tapi tanpa Pundit dan tim ketahui, ternyata si Anjit sudah tahu tentang perburuannya si Pundit. Dia pun sekarang nambah kerjaannya untuk mengejar si Pundit CS. Beberapa hari kemudian perburuan masih sama aja. Sambil mengkokok, Jumpa mencoba mencari jejak macan. Sedangkan di kapal, semua orang udah mulai jenuh karena udah berhari-hari mereka nggak mandi, capek, lapar. Tapi macan yang nggak ketemu-temu juga. Jangankan macan, kucing oren aja nggak nongol-nongol. Namun pas lagi asik-asik pada gosip, Pundit menyadari kalau si Jumpa nggak kelihatan batang hidungnya. Jelas aja lah mereka pun pada panik dan langsung mencari mbak-mbak berpelampung besar itu. Nah, pas menyusuri hutan, ternyata Jumpa menemukan bekas cakaran maung di pohon. Melihat itu, semua orang pun langsung menyiapkan jebakan guna menangkap meong besar itu. Dan dari semua pemasangan jebakan itu, Om paling suka sama Mbak Nora yang masang jebakan. Bukan jebakan macan ini mah, jebakan buat Om bisa pulen gitu ya. Mental, pulen ya. Singkat cerita, tim pun dibagi menjadi 3. Ada tim yang nangkring di atas pohon, ada tim yang di tanah, dan juga ada tim umpan. Di sini, Madu sebagai orang yang paling sakti di sana menanyakan, kok sakti Om? Lihat aja tuh, kepala di belah tengah masih bisa hidup. Garing Om. Intinya sih Madu nanyain, gimana tuh yang besar mau masuk ke dalam kandang? Di sini Rambo dan Pundit pun langsung memandang tuh mas-mas belah tengah. Bentar nih. Enggak dong, enggak lah. Yakin bos, serius ini? Bangkainya karena mereka nggak punya umpan, si Madu belah tengah ini pun disuruh jadi umpan. Intinya si Pandit bilang kalau Madu nggak perlu khawatir, semua orang akan melindungi si Madu. Lihat aja tuh senjata udah pada standby semua. Lagian mereka semua adalah tentara bayaran terbaik di dunia. Rambo juga mengatakan kalau tuh macan ngejar, si Madu disuruh lari ke kandang dan dia akan segera menutup tuh kandang. Simpel kan? Simpel puting mungkui. Tak terasa mereka semua pun pada standby selama berjam-jam. Tapi nggak ada tuh tanda-tanda macan. Namun tanpa mereka sadari, macan sudah mencium bau darah dari syalnya si Madu dan udah mengintai mereka semua. Singkat cerita tuh macan putih pun memburu si Madu. Kerennya jebakan yang sebelumnya disiapkan gak efektif menyegah tuh maung. Nah pas mau menyerang si Madu malah harus kejepit kakinya. Untungnya sih dia masih bisa kabur. Tapi bangkainya tuh kandang malah jalan sendiri dan menyeret Rambo dan Miri. Gak cuma nyeret, tiba-tiba tuh kandang malah jeblok sendiri dan tuh macan berhasil kabur. Karena misi perburuan itu pun gagal, mereka pun kembali ke sampan untuk memburu macan itu lagi besok. Miri juga mengatakan bila lawan mereka bukanlah macan biasa, tuh macan lebih pintar daripada manusia, jadi mereka harus lebih waspada. Namun di sana terlihat juga bila si Jumpa marah-marah ke Madu. Jumpa nggak tahu kalau Pundit dan yang lainnya itu bertujuan membunuh macan putih. Dia taunya mereka cuma pengen menangkap macan biasa. Jumpa mengatakan kalau macan putih itu sangat disucikan di sana. Jangankan membunuh, melihatnya aja sudah menjadi pertanda buruk. Jumpa juga bilang ke Madu, dia udah nggak mau menjadi pemandu lagi. Tapi Madu mengatakan kalau sekarang Jumpa itu nggak bisa mundur. Ada atau tidak adanya Jumpa, para tentara bayaran itu akan terus memburu macan putih. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai kembali. Nah, Pundit bingung kenapa tuh macan menyerang si Madu dan menghiraukan mereka semua. Apakah karena Madu itu belah tengah aneh, jadi tuh macan enak lihat kepala si Madu. Di sini Madu pun sadar kalau shell yang dia pakai itu pernah dipakai sama si Uday untuk menggendong anak macan putih. Mungkin tuh emak macan keinget bau dari anaknya. Hal itu pun dibenarkan oleh si Jumpa kalau macan itu bisa mencium lebih dari 10 km. Jumpa menyarankan agar Pundit mengurungkan niatnya balas dendam.
Tapi Pundit kembali berargumen kalau macan adalah hewan yang jahat yang memangsa manusia, jadi harus dibinasakan. Scene kemudian diperlihatkan bila si hero dikejar sama macan. Di saat itu jugalah Rambo menerkam dari atas. Bangke, om kirain macan, ternyata celeng. Lumayanlah buat makan malam tuh celeng. Di saat Rambo dan hero pulang membawa kaki celeng, Miri pun mengatakan kalau mereka dapat masalah. Karena tuh sampan digeber nonstop, tuh mesin jadi jebol. Duh, om mulai nggak fokus lagi nih buat cerita. Itu kenapa kok bajunya bisa bolongin di tempat yang bagus gitu ya? Hedah, belahan. Intinya tuh mesin sampan rusak dan butuh spare part. Tapi mereka bingung kalau mereka balik ke kota itu akan memakan waktu yang sangat lama. Di sini Madu pengen bilang sesuatu tapi dilarang sama si Jumpa. Tapi Madu mah bodoh amat. Dia bilang kalau di dekat sini ada suku pedalaman asli yang suka memanen madu. Setiap bulan mereka harus ke kota untuk menjual madu. Jadi pasti mereka punya spare part untuk mesin sampan. Karena nggak punya pilihan lain, mereka pun setuju dengan ide dari Madu. Singkat cerita, mereka pun sampai di kampung suku pedalaman. Ternyata kedatangan mereka pas banget dengan acara pernikahan salah satu pasangan di sana. Intinya sih, mereka dikasih pertunjukan adat pernikahan suku asli itu. Si cowok dikasih lebah yang banyak di sekujur tubuh, dan si cewek harus mentransfer semua lebah itu ke tangannya. Sebagai tanda cinta tulus itu penuh dengan rintangan. Namun pas lagi asik-asiknya nonton, ada manusia bayangan yang ujuk-ujuk muncul. Ya jelas lah Rambo kaget banget dan pengen menikam tuh mas-mas keling. Untungnya Jumpa langsung menghentikan itu. Jumpa bilang kalau mereka itu adalah suku dari desa Konoha. Mereka menyatu dengan alam, jadi penampakan mereka seperti itu. Mereka itu datang karena pengen kondangan ke acara pernikahan itu. Oh alah gitu toh. Tak lama para suku pun pada joget-joget. Tuh di mana ya om bisa nemu suku kayak gini? Lihat aja tuh cewek-ceweknya pada semlohai mledut kayak gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan, si Madu pengen pipis. Nah pada saat pipis itulah, dia malah mendengar ada orang yang menghubungi Ancit. Mendengar itu, Madu pun langsung memberitahu Pandu dan yang lainnya. Jadi pas si Ancit datang ke desa itu, Bude dan teman-teman pun udah pada kabur. Singkat cerita, sampan pun berhasil diperbaiki. Tapi pas melanjutkan perjalanan, mereka dihalang oleh kabut tebal. Madu mengatakan bila kepercayaan orang sekitar, kabut itu adalah kabut neraka. Konon katanya, orang yang masuk ke kabut itu nggak akan pernah keluar lagi. Tapi karena para tentara koplak ini nggak percaya dengan tahayul, mereka pun dengan cueknya masuk ke kabut itu. Dan bener aja, dari balik kabut, mereka ternyata udah dipantau sama macan putih. Keesokan harinya diperlihatkan bila Mbak Nora meribet-meribetin sesuatu. Ternyata Nora yang badannya paling ringan akan melakukan pemantauan via udara. Intinya sih dia men-scan hutan itu di mana aja yang ada tanda-tanda harimau. Tapi pas lagi asik-asiknya jadi burung, parasutnya malah diserang sama bebek-bebek nggak ngotak. Alhasil dia pun harus nyelungup jatuh ke dalam hutan. Duh kasihan, kenapa harus Mbak Nora sih yang jadi korban? Bentar, om jadi lupa dialog. Ulangin lagi ya. Bentar, masih lupa. Nah, ini baru ingat. Singkat cerita, dengan baju yang minim bahan, Nora pun bersiaga di tengah hutan. Jaga-jaga ada macan yang muncul. Karena merasa ada yang mengawasi, Nora pun berlari. Kendal. Bangkainya bukannya harimau yang mengejar dia, melainkan para pemburu liar. Karena Nora itu jagoan, dia langsung melawan tuh para pemburu dengan jurus kucing meong. Pokoknya om seneng banget lihat gelut ini ya. Mentul-mentul soalnya. Jurus tapak dewa. Jurus jepitan selangkangan. Tapi sialnya dari dalam tanah muncul pimpinan pemburu liar bernama Bera. Karena bosnya udah muncul, si Nora pun hanya bisa diam pasrah. Tapi pas Bera lagi ngakak dapat buruan yang semok, Pundit dan yang lain pun muncul untuk menyelamatkan si Nora. Intinya sih mereka saling todong-todongan gitu. Namun di saat itu juga Nora mendapatkan sinyal bila ada 3 harimau yang mendekati lokasi mereka. Mendengar itu mereka pun pada panik dan akhirnya saling bersiaga untuk melawan harimau tuh bareng-bareng. Bangke, pemburu kancut malah pada kabur dong. Karena ditunggu gak muncul-muncul, mereka semua pun pada ikutan kabur. Tapi di saat itu, ternyata para macan itu malah menyerang pemburu liar. Sialnya, pas melewati jalan sempit, Nora yang keberatan nenen malah jatuh jelungup. Bangkainya, dia malah ngambil jalan yang salah. Wah, ini sih udah fix wassalam. Gak lama kemudian, Nora malah melihat si Bera yang udah nangkring di atas pohon. Jelas aja dia juga pengen ikutan nangkring dong. Di saat yang bersamaan, Hiro menyadari kalau Nora itu hilang. Dia pun memutuskan untuk kembali untuk mencari si Nora.
Sedangkan di pohon gede, Bera mencoba menarik si Nora. Bangke, ternyata si Bera cuma mau mengambil kalung dari belahannya si Nora aja. Abis itu ditendang dong. Mbak cantik-cantik semok bulan kayak gini ditendang. Sialnya pas jatuh itu, tuh macan juga standby di sana. Melihat belahannya si Nora, jelas saja tuh macan langsung menyerang. Om bingung, tuh macan bakalan kenyang atau gumoh ya? Berhubung kita udah nggak bisa lihat Mbak Nora yang pulen itu lagi di film ini, Om kasih bonus joget-joget Mbak Nora di surga sama macan. Asik, gendal-gedel nih. Tak lama kemudian, Pundit dan yang lain pun sampai di sana. Tapi semua telah terlambat. Si Nora udah nggak tersisa, abis. Tapi bangkainya walaupun sudah memakan korban, mereka semua malah masih melanjutkan misi perburuan itu. Tak lama kemudian misi kembali ngadat. Pada saat itu mereka sampai di sungai kecil. Tanpa mereka sadari, mereka masih diincar sama macan putih. Kancutnya, karena perahu yang ditumpangi Miri, Rambo, dan Jumpa ngadat, mereka malah harus ketinggalan sama perahu yang di depan. Dan benar aja, pas mereka lagi pada bingung, tiba-tiba macan putih langsung keluar dari sungai. Gimana nggak panik tuh lihat kucing segede gaban? Sialnya lagi, karena nggak mengira tuh macan bisa nangkring di atas perahu, mereka pun nggak siap dengan pistol mereka. Di sisi lain, Pundit yang mendengar meongan kucing gede langsung meminta putar balik. Sedangkan Miri yang jagoan malah pengen duel one by one dengan macan. Sialnya pas melemparkan pisau tuh macan, malah bisa menghindar. Alhasil Miri pun harus puas dikunyah-kunyah batang tenggorokannya. Karena hal itu juga lah Rambo dan Jumpa pun harus kecemplung ke kali. Ternyata yang menyerang bukan hanya satu macan yang lain juga ikutan menyerang, cuk. Di sini Jumpa tuh pinter, dia menyelam biar nggak dideteksi sama macan yang lain. Tapi sial untuk si Rambo, kakinya malah kejiret tali, sehingga mau nggak mau dia nggak bisa kemana-mana. Malah dijadiin pijakan dong sama si macan si Rambo ini. Untungnya Rambo berhasil selamat. Melihat ada macan putih pakai lipstik, jelas aja para tentara yang katanya terbaik itu pun menembaki tuh macan. Tapi bangke, nggak ada satupun peluru yang kena, cuk. Bahkan mereka langsung kicep pas tuh macan lipstikan menghancurkan perahu dan kabur. Singkat cerita, mereka pun kembali melanjutkan perburuan. Tapi kali ini ada rasa pesimis di wajah mereka, karena Nora dan Miri sekarang udah ketemu Bapak di surga. Sophie menanyakan apakah ini sebanding dengan pengorbanan kedua orang teman mereka itu. Tapi Pundit yang bangke ini malah bilang kalau mereka menyerah sekarang, maka nyawa Miri dan Nora akan sia-sia. Karena hal itulah Sophie langsung sholat hajat agar misi mereka bisa sukses lancar jaya. Ya gini deh nih orang, kalau lagi pas seneng gak inget sama Tuhan, tapi kalau lagi apes langsung kusyuk sholatnya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Di saat ini mereka sedang mumet parah karena persediaan logistik dan amunisi semakin menipis. Melihat itu, Madu pun bilang kalau mending mereka pulang dulu aja, kapan-kapan lagi aja deh balas dendamnya, daripada semua dijadiin cemilan sama meong. Pundit jelas saja menolak. Dia yakin bila dia dan timnya yang tentara terbaik di dunia itu nggak akan kalah sama macan putih. Tentara terbaik opo nih mas, nembak aja nggak kena-kena. Di sini Jumpa juga memperingatkan jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang sama dan terus berulang. Sekarang itu situasinya bukan mereka yang memburu macan, tapi macan yang memburu mereka. Karena omongan Jumpa itulah Pundit jadi panas lagi. Dia dan timnya pun langsung membuat jebakan lagi. Intinya sih mereka yakin kalau jebakan kali ini bisa membunuh tuh macan. Singkat cerita, pas jebakan udah rampung, Pundit yang gagah berani pun memegang sinyal bayi harimau. Benar aja tuh macan putih kepancing dengan bau itu. Nggak cuman itu, jebakan macan pun berhasil mengurung tuh macan di kobaran api. Bahkan dari atas, Sophie dan Rambo pun menembakin tuh macan. Tapi sekali lagi, yang katanya tentara terlatih, cok, nggak ada satupun peluru yang kena. Menang dor-dor-dor aja hasil dongok. Nah, pas dayang-dayang macan putih menyerang, Pandit berhasil menjebak mereka jeblos ke lubang. Karena terdesak, tuh macan putih pun akhirnya kabur. Terus ditembakin lagi deh. Tapi tenang, nggak ada yang kena kok. Nggak ada yang kena, yakin parah nih. Mas mendingan main lato-lato aja mas. Singkat cerita, mereka pun mengejar tuh macan pakai perahu. Tapi tetap sambil memberondong peluru. Nggak usah ditanya dah, pasti nggak ada yang kena. Nah pinternya tuh macan masuk ke kali yang dangkal, sehingga kapal mereka pun langsung nyangsang.
Di sini Jumpa memperingatkan bila tuh macan kayaknya cerdas banget. Mereka semua hanya digiring untuk mati. Tapi si Fangkek Pundit ini nggak mau mendengarkan dan pengen tetap mengejar. Sialnya daerah itu merupakan sarang dari Bu Ayah dan Pak Ayah. Dan bener aja, tiba-tiba si Hero langsung diserang oleh Pak Ayah. Melihat itu, jelas aja semua orang langsung memberodong peluru. Apakah kena? Enggak, Cok. Dari deket loh ini. Dari deket aja nggak kena. Ini konsep tentara terbaiknya di mana ya? Kebanyakan main sama bocil FF nih ya. Untungnya di saat itu Bera datang membantu dengan sebuah tongkat. Bayangin, Cok, buaya ditembakin nggak kabur, nggak ada yang kena. Ini pakai tongkat tuh buaya langsung ngacir. Konsep filmnya gimana sih ya? Sialnya, Om kirain si Bera itu mau nolongin, tapi ternyata tuh pemburu bangkek malah menyabotase perahu. Nah, pas mau kembali mendorong perahu, mas, pelan-pelan. Diontang-anting aja anak orang. Nggak lama kemudian si Madu menyadari kalau ada kebocoran solar. Melihat itu, dia pun langsung menuduh si Bera lah yang melakukan itu. Siapa lagi coba? Bera jelas saja nggak terima lah. Karena sekarang perahu udah nggak bisa dipakai, mau nggak mau mereka harus melewati jalan darat untuk sampai di desa terdekat. Jumpa mengatakan kalau lewat perjalanan darat sama aja lewat jembatan Sirotol Mustaqim. Namun mereka nggak punya pilihan lain. Pelan dong, Bo. Oh, anak orang dibanteng-banteng. Gak lama mereka berjalan, Jumpa menyadari banyak kijang di sana. Berarti itu pertanda kalau banyak macan juga di sana. Belum lagi mereka juga nggak bisa jalan cepat karena si Hero kakinya digigit sama Pak Ayah. Mana makan dan minum juga pada habis lagi. Apes. Tak lama berjalan, mereka pun beristirahat. Nah, di sini nggak sengaja Sufi melihat kalung Norah di lehernya si Bera. Mengetahui itu, Bera pun langsung cepat-cepat memasukkan kalungnya. Jelas aja lah si Sufi jadi curiga sama si Bera. Sialnya, tempat mereka istirahat itu merupakan sarang dari ular kobra. Nah, ada aja nih film. Melihat ada ular, Rambo pun ingin membunuh tuh ular. Untungnya Jumpa berhasil mencegah. Jumpa bilang kalau sekarang ini adalah musim kawin ular. Coba ente bayangin, ente lagi kawin tuh, lagi tusuk-tusukan dibacok. Nggak enak kan? Jumpa juga bilang kalau sampai itu darah ular kena mereka, maka para ular pasti akan mengejar mereka karena kepancing dengan aroma darah dari musim kawin. Di lain tempat, Sufi mengecek tas Bera. Di sana dia menemukan pistol dari si Norah. Mengetahui itu, Sufi langsung pengen bilang ke Pundit, tapi bangkainya Pundit malah langsung memerintahkan cabut dan menghiraukan si Sufi. Melihat dia lagi dicurigai, si Bera pun membunuh satu ular dan memasukkannya ke tasnya si Sufi. Singkat ceritanya lagi yang boh keberapa, mereka pun pergi dari lokalisasi ular itu. Tapi karena mencium darah dari tasnya si Sufi, tuh ular-ular horny pun pada mengejar mereka semua. Nggak cuma di darat, Cok. Ular-ular itu pun juga pada berterbangan. Keren ya nggak ngotaknya? Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati sungai. Tapi tidak dengan si Sufi. Pas mau menyeberang, kakinya malah belet di lumpur. Alhasil Sufi pun harus mokat diisep-isep sama ular satu kelurahan. Nggak cuma diisep-isep, tubuh Sufi pun dijadiin kasur buat ular-ular itu pada kawin. Setelah kematian si Sufi, tim Pundit pun terpecah menjadi dua. Hero dan Rambo menganggap kalau Jumpa itu nggak becus jadi pemandu dan menyarankan si Bera aja yang memimpin jalan. Karena dia pasti lebih paham hutan karena dia adalah pemburu liar. Lah nggak becus gimana, Cok? Kalau dikejar-kejar harimau, diemut buaya, sama dikejar-kejar sama ular horny, pemandu mana yang becus kalau situasinya kayak gitu? Nah, karena si Jumpa itu sekarang lagi shock parah, akhirnya si Pundit memutuskan bila Bera lah yang akan memimpin. Sialnya, semua peluru mereka udah pada habis, tinggal satu magasin pistol aja yang tersisa. Intinya sih, mereka harus bisa sampai di desa sebelum tuh peluru habis. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai kembali. Di bawah pimpinan Bera, mereka malah diajak muter-muter nggak jelas di dalam hutan. Sialnya, di saat yang bersamaan, hujan malah turun di tempat jebakan yang sebelumnya, sehingga membuat tuh jebakan tergenang air dan para macan orange pun bisa kabur. Singkat cerita, mereka sampai di desa yang dimaksud, tapi sialnya tuh desa udah lama hancur. Di sana juga diperlihatkan tulang belulang manusia yang kayaknya sisa makan si macan. Pas lagi tegang-tegangnya, bintang utama kita malah muncul dong. Ketika tuh macan mau makan si Madu, Pundit langsung mengorbankan dirinya. Alhasil dia pun mental diseruduk sama macan. Singkat cerita, terjadilah pergulatan antara cowok-cowok yang ngakunya tentara hebat ini dengan macan. Wow. Tapi pas lagi asik-asiknya gelut itu, si Bera menembakkan peluru bius ke macan putih. Ternyata di balik reruntuhan itu keluarlah meong kecil. Ternyata itu adalah sarang dari macan putih. Di sini akhirnya si Pundit sadar kalau mereka semua itu dijebak untuk dijadikan umpan sama si Bera. Bera mengatakan kalau tujuan mereka itu sama. Si Pundit pengen membalas dendam, sedangkan dia ingin mengambil kulit tuh harimau putih dan menjual anaknya ke pasar gelap. Di sini Bera pun menyuruh si Pundit membalaskan dendamnya. Dah sana bunuh tuh harimau, nanti bangun puyeng. Sebelum itu Pundit pun menyuruh semuanya untuk pergi dari sana dulu. Sialnya, pas Rambo, Madu dan Hero kabur, mereka malah diudak-udak sama dua macan kembar.
Bangkainya lagi, si hero yang udah nggak kuat akhirnya malah harus COD dengan malaikat maut. Ya udah deh, Rambo kabur. Kendal. Ya sama sih gedenya, tapi yang ini kok enek liatnya ya. Di sini akhirnya baru deh kepake tubuh kekernya si Rambo. Dia pun gelut sama macan oranye, hidup dan mati. Di lain tempat diperlihatkan bila si Bera ingin membawa anak macan putih. Bera bilang apa yang dilakukan sekarang itu sama kayak yang dilakukan oleh Uday. Jadi dia nggak salah dong. Tapi sialnya mak macan malah udah bangun. Melihat itu Bera pun langsung menembak. Ternyata yang ditembak itu bukan mak macan, melainkan si Bera. Pundit sadar bila selama ini dia yang salah, dan akhirnya dia malah menyelamatkan anak macan. Alhasil si Bera pun dikejar-kejar sama mak macan dan dijadiin cemilan. Tak lama kemudian Pundit menemukan jasad hero. Tapi pas lagi sedih-sedihnya mereka mendengar suara teriakan si Madu. Ternyata si Madu sedang sekarat dan hendak dimamam sama si harimau. Sial, peluru tinggal sebiji-bijinya lagi. Mana harimaunya 2 lagi, aduh. Melihat Madu yang menderita, Pundit pun berniat menggunakan peluru itu. Singkat cerita, dia pun menembak. Duar! Cowok, ternyata yang ditembak malah si Madu. Pundit ini nggak mau melihat si Madu tersiksa jadi cemilan si macan. Sepanjang film ini Pundit nembakin macan nggak pernah kena ya. Ribuan peluru loh. Tapi kalau nembak orang langsung kena ya. Pinter sekali skill menembakmu Pak D. Sialnya setelah membunuh si Madu, macan oranye jadi marah. Sialnya lagi, macan putih juga keluar. Wah, ini mah wassalam. Tapi anehnya, macan putih malah menyerang macan oranye. Ternyata macan putih itu mau berterima kasih karena tadi dia udah ditolongin sama si Pundit. Singkat cerita, yang tersisa hanya Pundit dan Jumpa. Nggak lama kemudian, mereka pun berhasil diselamatkan oleh Ancit dan polisi hutan. Beberapa minggu setelah itu, Pundit dan Jumpa pun kembali ke hutan dengan membawa anak macan yang dulu diambil sama Uday. Intinya sih, mereka ingin mengembalikan tuh anak macan ke emaknya. Dan akhirnya si Pundit dan Jumpa pun tukeran iler sambil diliatin sama macan putih. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Om, nasib Rambo gimana om? Ternyata si Rambo itu berhasil selamat karena diselamatkan oleh para suku dari desa Konoha. Dan di akhir film diperlihatkan bila tangan dan kaki Rambo udah hilang buat cemilan maung. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. So gitu dulu aja, Om Brewok pamit dulu. Terima kasih dan Pirmilatihin.